Bayangkan Anda sedang duduk santai di rumah. Mungkin pagi hari, mungkin setelah sarapan. Anda mengambil satu pil dari lemari obat, sesuatu yang sudah menjadi rutinitas harian. Dokter Anda meresepkannya. Anda percaya itu membantu tubuh Anda. Dan selama ini, Anda tidak pernah benar-benar mempertanyakannya. Tapi, bagaimana jika saya katakan? Ada kemungkinan kecil, namun nyata, bahwa salah satu obat yang Anda konsumsi setiap hari justru sedang memberikan beban perlahan pada jantung Anda? Bukan efek yang langsung terasa. Bukan sesuatu yang membuat Anda sakit hari ini. Tapi sesuatu yang terjadi diam-diam, tanpa suara, tanpa peringatan. Inilah yang membuat situasi ini begitu berbahaya. Karena sebagian besar kerusakan pada jantung tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia berkembang perlahan, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Sampai suatu hari, tubuh Anda tidak lagi mampu mengimbanginya. Banyak orang berpikir bahwa selama mereka tidak merasakan nyeri dada atau gejala serius, berarti semuanya baik-baik saja. Padahal kenyataannya, jantung bisa mengalami penurunan fungsi jauh sebelum gejala muncul. Dan ketika gejala itu akhirnya terlihat, seringkali kerusakan sudah cukup berat. Halo, saya Dr. Robert Vance. Selama lebih dari 25 tahun, saya telah melihat secara langsung bagaimana pasien yang sebelumnya sehat tiba-tiba harus menghadapi kondisi jantung yang serius. Dan yang paling menyedihkan adalah, dalam banyak kasus, ini bukan karena satu kejadian besar, tetapi karena proses kecil yang terjadi terus-menerus tanpa disadari. Sebelum kita lanjut, saya ingin Anda melakukan dua hal penting. Pastikan Anda subscribe ke channel Stamina 60 Plus agar Anda tidak melewatkan informasi penting seperti ini. Dan tuliskan di kolom komentar, apakah Anda atau orang terdekat Anda rutin mengonsumsi obat setiap hari. Jika Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran, tulis di kolom komentar di bawah, dan saya akan lichno menjawab Anda satu persatu. Sekarang izinkan saya menceritakan sebuah kisah nyata. Seorang pria berusia 72 tahun, aktif, tidak merokok, tidak minum alkohol, dan menjalani hidup yang sehat. Ia hanya memiliki satu masalah, yaitu nyeri pada lutut. Sesuatu yang sangat umum di usia lanjut. Dokternya meresepkan obat pereda nyeri. Obat yang sangat umum. Digunakan oleh jutaan orang. Dan memang, obat itu bekerja. Rasa nyerinya berkurang. Ia bisa berjalan lagi. Ia bisa menikmati waktunya bersama keluarga. Semua tampak baik-baik saja. Namun di balik itu semua, ada sesuatu yang mulai berubah di dalam tubuhnya. Tanpa gejala, tanpa rasa sakit, jantungnya mulai bekerja sedikit lebih keras dari biasanya. Pembuluh darahnya mulai mengalami perubahan kecil. Dan tubuhnya mulai menahan cairan lebih banyak dari yang seharusnya. Semua ini terjadi perlahan. Sangat perlahan. Sampai akhirnya, tanda-tanda kecil mulai muncul. Ia mulai lebih mudah lelah. Napasnya terasa sedikit lebih berat saat berjalan. Tetapi seperti banyak orang lainnya, ia menganggap ini sebagai bagian dari usia. Padahal kenyataannya, ini adalah sinyal awal. Sinyal bahwa jantungnya mulai kesulitan. Sinyal yang sering diabaikan karena terlihat normal. Di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam ke apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuhnya. Bagaimana obat yang tampak aman bisa memicu perubahan besar, dan mengapa banyak orang tidak menyadarinya sampai semuanya terlambat. Sekarang mari kita lanjutkan kisah tadi, karena disinilah hal yang paling penting mulai terjadi. Selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, pria tersebut terus mengonsumsi obat yang sama. Ia merasa lebih baik, lebih bebas bergerak, dan tidak melihat alasan untuk berhenti. Semua tampak berjalan normal dari luar. Tetapi di dalam tubuhnya, proses yang berbeda sedang berlangsung tanpa ia sadari. Obat yang ia konsumsi bekerja dengan cara tertentu, salah satunya mempengaruhi keseimbangan cairan dan tekanan dalam tubuh. Secara perlahan, tubuh mulai menahan lebih banyak natrium dan cairan. Ini membuat volume darah meningkat. Akibatnya, jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Bayangkan jantung seperti pompa air. Jika tekanan di dalam sistem meningkat, pompa itu harus bekerja lebih kuat setiap saat. Dalam jangka pendek mungkin tidak ada masalah, tetapi jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, pompa tersebut mulai kelelahan. Begitu juga dengan jantung Anda. Pada awalnya jantung masih mampu beradaptasi. Ia memperbesar sedikit ukurannya, meningkatkan kekuatan kontraksi, dan mencoba menjaga semuanya tetap berjalan normal. Inilah yang membuat banyak orang tidak merasakan gejala apapun di tahap awal. Tubuh Anda sedang menutupi masalah yang sebenarnya sudah mulai berkembang. Namun kemampuan ini ada batasnya. Seiring waktu, otot jantung mulai melemah. Struktur jantung mulai berubah. Ruang jantung bisa melebar, dan kemampuan memompa darah mulai menurun.
Ini adalah perubahan yang terjadi secara bertahap, tetapi dampaknya sangat besar. Pria tersebut mulai merasakan tanda-tanda kecil. Ia lebih cepat lelah saat berjalan. Aktivitas yang dulu terasa ringan kini terasa lebih berat. Bahkan berjalan ke halaman rumah bisa membuatnya sedikit terengah-engah. Tetapi sekali lagi, ia menganggap ini sebagai bagian dari penuaan. Inilah kesalahan yang paling umum. Banyak orang menganggap gejala awal sebagai sesuatu yang wajar, padahal tubuh sedang memberi sinyal. Sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik di dalam. Seiring waktu, kondisi ini semakin memburuk. Ia mulai mengalami sesak napas saat berbaring. Ia harus menggunakan lebih dari satu bantal agar bisa tidur dengan nyaman. Bahkan di malam hari, ia sering terbangun karena merasa sulit bernapas. Ini adalah tanda klasik bahwa cairan mulai menumpuk di paru-paru akibat jantung yang tidak mampu memompa dengan efektif. Yang lebih mengkhawatirkan adalah semua ini terjadi tanpa pernah dikaitkan dengan obat yang ia konsumsi. Tidak ada pemantauan khusus terhadap fungsi jantungnya. Tidak ada pemeriksaan rutin yang fokus pada perubahan ini. Karena obat tersebut dianggap umum dan aman. Sebelum kita lanjut, saya ingin Anda melakukan sesuatu yang penting. Jika Anda atau orang terdekat Anda pernah mengalami gejala seperti mudah lelah atau sesak napas, tuliskan di kolom komentar. Dan pastikan Anda subscribe ke channel Stamina 60 Plus agar Anda tidak melewatkan informasi penting lainnya. Jika Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran, tulis di kolom komentar di bawah dan saya akan lichno menjawab Anda satu persatu. Sekarang bayangkan kondisi ini terus berlanjut tanpa disadari. Setiap hari jantung bekerja lebih keras. Setiap minggu beban itu bertambah. Dan setiap bulan fungsi jantung sedikit demi sedikit menurun. Di bagian berikutnya kita akan melihat bagaimana kondisi ini akhirnya mencapai titik kritis. Saat tubuh tidak lagi mampu beradaptasi dan dampaknya menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan lagi. Sekarang kita masuk ke titik di mana semuanya mulai berubah drastis. Setelah bertahun-tahun tubuh berusaha beradaptasi, akhirnya jantung tidak lagi mampu mengimbangi beban yang terus meningkat. Inilah fase di mana kompensasi tubuh berhenti, dan kegagalan mulai terlihat secara nyata. Suatu pagi yang tampak biasa, pria tersebut berada di garasi rumahnya. Ia sedang melakukan aktivitas ringan seperti biasa. Tidak ada tanda bahaya yang jelas sebelumnya. Tidak ada rasa sakit yang kuat yang memperingatkan. Namun tiba-tiba ia merasa pusing. Pandangannya mulai menyempit. Tubuhnya terasa lemah. Ia mencoba duduk, mencoba menenangkan diri, berharap ini hanya kelelahan biasa. Tetapi kali ini berbeda. Rasa pusing semakin berat. Napasnya terasa tidak cukup. Dan dalam hitungan detik, tubuhnya tidak lagi mampu bertahan. Ia kehilangan kesadaran. Saat ditemukan oleh keluarganya, kondisinya sudah sangat serius. Di dalam ambulans, tekanan darahnya sangat rendah. Kadar oksigen dalam darahnya turun drastis. Paru-parunya dipenuhi cairan, membuat setiap napas menjadi perjuangan. Ini bukan lagi sekadar kelelahan. Ini adalah tanda gagal jantung yang sudah mencapai tahap berat. Ketika ia tiba di rumah sakit, hasil pemeriksaan langsung menunjukkan kenyataan yang tidak bisa dihindari. Jantungnya sudah tidak mampu memompa darah secara efektif. Nilai ejection fraction-nya hanya sekitar 25%, jauh di bawah normal yang seharusnya berada di kisaran 55 hingga 60%. Artinya, jantungnya hanya bekerja kurang dari setengah kemampuannya. Dokter melihat bahwa otot jantungnya sudah melemah, melebar, dan dipenuhi jaringan parut. Ini bukan kerusakan yang terjadi dalam satu hari. Ini adalah hasil dari proses panjang yang berlangsung diam-diam selama bertahun-tahun. Dan disinilah bagian yang paling menyakitkan. Ketika riwayat obatnya diperiksa, dokter menemukan bahwa obat yang selama ini ia konsumsi berpotensi memberikan beban tambahan pada jantung, terutama jika digunakan dalam jangka panjang tanpa pemantauan. Sesuatu yang sebelumnya tidak pernah menjadi perhatian. Keluarganya terkejut. Mereka tidak pernah diberitahu bahwa ada risiko seperti ini. Mereka percaya bahwa obat tersebut aman. Mereka mengikuti semua anjuran dengan disiplin. Tetapi tidak ada yang menjelaskan bahwa dalam kondisi tertentu, risiko bisa muncul dan berkembang tanpa disadari. Inilah kenyataan yang sering terjadi, bukan karena kesalahan satu pihak, tetapi karena kurangnya pemantauan dan kurangnya kesadaran akan risiko jangka panjang. Banyak obat memang bermanfaat, tetapi tetap memiliki potensi efek samping, terutama pada usia lanjut. Sebelum kita lanjut, saya ingin Anda melakukan sesuatu yang penting. Jika kisah ini membuat Anda mulai berpikir tentang obat yang Anda konsumsi, tuliskan di kolom komentar. Dan pastikan Anda subscribe ke channel Stamina 60 Plus agar Anda tidak melewatkan informasi penting lainnya.
Jika Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran, tulis di kolom komentar di bawah, dan saya akan lichno menjawab Anda satu persatu. Sekarang bayangkan jika kondisi ini bisa dikenali lebih awal, jika tanda-tanda kecil tidak diabaikan, jika ada pemantauan rutin yang dilakukan, banyak dari kerusakan ini sebenarnya bisa dicegah atau setidaknya diperlambat. Di bagian berikutnya, kita akan membahas contoh lain yang tidak kalah penting, karena ini bukan hanya satu jenis obat. Ada beberapa jenis obat berbeda yang bisa mempengaruhi jantung dengan cara yang berbeda pula, dan seringkali tanpa gejala yang jelas di awal. Sekarang kita perlu memahami bahwa kisah tadi bukan satu-satunya kasus. Ini bukan hanya tentang satu obat atau satu orang, ada beberapa jenis obat berbeda yang bisa mempengaruhi jantung dengan cara yang berbeda, terutama pada usia lanjut. Dan yang membuatnya lebih kompleks adalah efek ini sering terjadi secara perlahan tanpa gejala yang jelas di awal. Contohnya, ada obat tekanan darah tertentu yang bekerja dengan mempengaruhi kontraksi otot jantung. Pada sebagian orang, terutama lansia, efek ini bisa membuat kekuatan pompa jantung menjadi sedikit lebih lemah. Dalam jangka pendek mungkin tidak terasa, tetapi jika berlangsung lama tanpa pemantauan, perubahan kecil ini bisa berkembang menjadi penurunan fungsi jantung yang nyata. Ada juga obat lambung yang sering digunakan untuk mengatasi asam lambung. Obat ini sangat efektif dan banyak membantu. Tetapi, dalam penggunaan jangka panjang, pada sebagian orang dapat mempengaruhi penyerapan mineral penting seperti magnesium. Padahal magnesium berperan penting dalam menjaga ritme jantung tetap stabil. Ketika kadarnya turun, risiko gangguan irama jantung bisa meningkat. Kemudian ada obat pereda nyeri yang sangat umum digunakan, terutama pada usia lanjut. Beberapa di antaranya dapat menyebabkan retensi cairan dan meningkatkan tekanan darah. Ini berarti jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah. Jika kondisi ini berlangsung lama, beban tersebut bisa menjadi terlalu berat bagi jantung. Yang perlu Anda pahami adalah, semua obat ini tidak selalu berbahaya. Banyak orang menggunakannya dengan aman dan mendapatkan manfaat yang besar. Masalah muncul ketika penggunaan dilakukan dalam jangka panjang tanpa pemantauan yang cukup, atau ketika kondisi tubuh seseorang membuatnya lebih rentan terhadap efek samping. Disinilah pentingnya memahami konsep cadangan jantung. Saat kita masih muda, jantung memiliki kapasitas cadangan yang besar. Ia bisa bekerja lebih keras saat dibutuhkan tanpa masalah. Tetapi seiring bertambahnya usia, cadangan ini semakin berkurang. Jantung bekerja lebih dekat ke batas kemampuannya bahkan dalam kondisi normal. Artinya, tambahan beban kecil sekalipun bisa menjadi signifikan. Jika suatu obat membuat jantung bekerja 10 hingga 15% lebih keras, tubuh yang lebih muda mungkin bisa mengimbanginya. Tetapi pada usia lanjut, ruang toleransi itu jauh lebih sempit. Dan disinilah risiko mulai meningkat. Sebelum kita masuk ke bagian terakhir, saya ingin Anda melakukan sesuatu yang penting. Pastikan Anda subscribe ke channel Stamina 60+, agar Anda tidak melewatkan panduan kesehatan penting lainnya. Dan tuliskan di kolom komentar, apakah Anda atau keluarga Anda sedang mengonsumsi obat jangka panjang. Jika Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran, tulis di kolom komentar di bawah, dan saya akan lichno menjawab Anda satu persatu. Sekarang saya ingin Anda melihat ini dengan cara yang berbeda. Ini bukan tentang takut terhadap obat. Ini tentang memahami bahwa setiap terapi memiliki manfaat dan risiko. Dan yang paling penting adalah bagaimana Anda mengelolanya dengan benar. Di bagian terakhir nanti, kita akan membahas langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan mulai hari ini untuk melindungi jantung Anda tanpa harus menghentikan obat secara sembarangan. Sekarang kita sampai pada bagian terakhir, dan ini adalah bagian yang paling penting untuk Anda ingat. Karena semua yang kita bahas hari ini bukan untuk membuat Anda takut terhadap obat, tetapi untuk membuat Anda lebih sadar, lebih terlibat, dan lebih terlindungi dalam menjaga kesehatan jantung Anda. Banyak orang berpikir bahwa selama mereka mengikuti resep dokter, semuanya pasti aman. Dan memang, dalam banyak kasus, obat sangat membantu dan bahkan menyelamatkan nyawa. Tetapi yang sering terlupakan adalah satu hal penting. Tubuh Anda berubah seiring waktu. Apa yang aman beberapa tahun lalu, mungkin perlu dievaluasi kembali hari ini. Langkah pertama yang bisa Anda lakukan mulai sekarang sangat sederhana. Periksa kembali semua obat yang Anda konsumsi. Tidak hanya obat resep, tetapi juga obat bebas dan suplemen. Tuliskan semuanya. Karena seringkali, kombinasi beberapa obat bisa memberikan efek yang tidak disadari. Langkah kedua, bawa daftar tersebut saat Anda berkonsultasi dengan dokter. Tanyakan dengan terbuka. Apakah semua obat ini masih diperlukan? Apakah ada alternatif yang lebih aman bagi jantung?
Apakah dosisnya masih sesuai dengan kondisi Anda saat ini? Ini bukan bentuk ketidakpercayaan, tetapi bentuk kepedulian terhadap kesehatan Anda sendiri. Langkah ketiga, tanyakan tentang pemantauan. Apakah Anda perlu pemeriksaan fungsi jantung secara berkala? Apakah perlu cek elektrolit seperti magnesium? Apakah ada tanda-tanda awal yang harus Anda perhatikan? Dengan pemantauan yang tepat, banyak risiko bisa dikenali lebih awal sebelum menjadi serius. Yang paling penting, jangan pernah menghentikan obat secara sepihak. Beberapa obat perlu dihentikan secara bertahap. Ada yang jika dihentikan, tiba-tiba justru bisa memperburuk kondisi. Semua perubahan harus dilakukan dengan bimbingan dokter. Sekarang saya ingin Anda merenungkan satu hal. Jantung Anda bekerja tanpa henti, setiap detik, setiap hari, sepanjang hidup Anda. Ia tidak pernah beristirahat. Dan menjaga kesehatannya bukan hanya tanggung jawab dokter, tetapi juga tanggung jawab Anda. Dengan sedikit perhatian, sedikit pertanyaan, dan sedikit langkah proaktif, Anda bisa melindungi jantung Anda dari risiko yang tidak perlu. Anda tidak perlu panik, Anda hanya perlu sadar. Sebelum saya menutup, saya ingin Anda melakukan satu langkah penting. Pastikan Anda subscribe ke channel Stamina 60 Plus agar Anda tidak melewatkan panduan kesehatan berbasis sains lainnya. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan bagikan kepada orang yang Anda pedulikan. Dan yang paling penting, tuliskan di kolom komentar apakah Anda siap untuk mulai meninjau kembali obat yang Anda konsumsi. Jika Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran, tulis di kolom komentar di bawah dan saya akan lichno menjawab Anda satu persatu. Saya benar-benar ingin membantu Anda. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk memahami sesuatu yang sangat penting bagi hidup Anda. Saya adalah Dr. Robert Fens, dan saya percaya bahwa kesehatan terbaik dimulai dari kesadaran yang benar. Jaga jantung Anda, jaga pilihan Anda, dan jangan pernah ragu untuk bertanya. Sampai jumpa di video berikutnya.